Baik pemirsa, langsung saja kita menyapa penelpon yang sudah bergabung, yaitu Pak Widodo dari Jakarta. Selamat malam Pak Widodo, silahkan komentar Anda. Pak Widodo? Iya, kalau komentar saya begini ya. Sebaiknya dua kubu harus mengikuti keputusan pengadilan. Yang pertama, Mahkamah Partai jelas pada waktu itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya harus dibawa ke pengadilan. Yang pertama itu. Yang kedua, kesepakatan dengan Pak Yusuf Kalla itu mestinya harus dipegang. Yang menang harus mengajak yang kalah menghormati yang menang. Karena sumbernya ini kita mengikuti ini. Pada waktu itu adalah Agung mendukung Jokowi, ARP mendukung Prabowo. Sumbernya di situ sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widodo sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya Pak John di Papua. Selamat malam Pak John, silakan langsung dengan komentar Anda. Iya, selamat malam. Saya mau kasih selamat malam buat ini kakak Yoris dulu, Yoris Rawiai. Selamat malam. Iya, kakak Yoris ini dari Jayapura dengan Pak John. John? Ya, dengan Pak John. John siapa? Pak John Yarangga. Oh. Oke, baik, silakan Pak John. Ya, saya mau kasih tahu, mungkin Pak John masih ingat kalau tahun 70 sama tahun 80 kita ini semua ini termasuk kadernya Golkar. Karena kita orang tua yang TNI, Polri, pegawai negeri, kita dalam keluarga semua kader Golkar. Itu waktu masih Soeharto. Jadi artinya kita ini yang sebenarnya besarkan Golkar. Kemudian sekarang Ical sama Nurdin Halid sama ini, itu saudagar itu. Yang sekarang mereka bertiga ini rencana untuk mau kasih hancur Golkar. Jadi saya mau sampaikan buat Pak Yoris, sampaikan untuk tokoh-tokoh Golkar yang ada di Jawa sana itu, jangan biarkan mereka bertiga ini bermain. Nanti Golkar ini hancur. Kita yang generasi-generasi Golkar dulu ini menyesal kalau sampai orang tiga ini hancurkan Golkar. Jadi solusinya MKD buatkan Munaslup. Tidak usah pikir dengan yang tiga-tiga. Sudah jelas orang tiga ini tidak mengerti, masa Menkumham tidak kasih legal standing untuk Munas Bali. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak John sudah bergabung bersama kami. Ya, saya kan ke Pak Sumarsono terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat komentar penelpon saja beragam begitu ya. Dan kemudian tadi juga tetap dari kubu Ical yang hari ini diwakili Bang Yoris mengatakan mereka tetap tidak akan mengakui keberadaan tim transisi yang saat ini dibentuk oleh MPG. Silahkan, mungkin Pak Sumarsono boleh komentar juga mengenai penelpon tadi. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau bicara sah-sahan, sebetulnya kan sekarang kan kepengurusan Rio sendiri kan sudah tidak sah karena sudah habis masa kerjanya, masa baktinya kan sudah habis kan. Jadi mengadakan kegiatan-kegiatan ya sebetulnya sekarang itu menurut pengamatan kita ya vakum. Makanya jadi kalau berdasarkan keputusan pengadilan yang 2 Februari 2015 dan Jakarta Barat 24 Februari itu bahwa persoalan penyelesaian sengketa pengurusan itu diselesaikan secara internal dalam Mahkamah Partai kan gitu. Jadi ini dari kacamata kita kan gitu. Tapi sekali lagi niatan kita kan supaya ya semua kan teman-teman saya semua ya. Semuanya kan teman-teman saya. Bagaimana supaya ya Golkar itu sulit kembali kan itu saja, nggak ada interest apa-apa. Kita yang orang-orang tua ini ya sudah hanya ikut senang sajalah kalau Golkar sukses, juga ikut prihatin kalau Golkar juga nanti hancur atau mungkin lebih parah lagi menjadi partai yang bontot kan, itu yang kita sangat prihatinkan. Itu saja kok niatan kita. Baik, ini sebelum kami akhiri percakapan dengan Anda sebagai tokoh Golkar yang sudah lama berada di partai ini, kemudian melihat konflik seperti ini, optimis tidakkah Anda dengan penyelesaian melalui tim transisi ini sehingga Golkar dapat kembali bersatu?
Saya sangat optimis. Kita akan pendekatan bukan pokoknya, bukan pokok dan sebagainya. Kita akan pendekatan face to face dengan orang perorangan dan sebagainya untuk bagaimana kita membangun Golkar kembali sesuai rule-nya. Soalnya kalau nanti diadakan Rapimnas dan sebagainya, Munas dan sebagainya, nanti digugat lagi. Contoh yang faktual. Munas Bali waktu Pak Akbar Tanjung ke Pak JK itu bagaimana ramainya, tapi selesai tidak ada Golkar tandingan, kasarannya gitu. Munas di 8 di Riau bagaimana ramainya, calonnya 3, Pak Surya Paloh, Pak siapa tuh Utomo, Tommy, kemudian Pak Ical, ramainya bagaimana, tapi selesai ya clear, tidak ada tandingan. Nah, kemarin Bali kok ada tandingan ya, kita hanya bertanya why, mengapa, kan gitu aja sebetulnya. Kalau 2 Munas waktu di Bali waktu Pak Akbar Tanjung, kemudian di Riau waktu Pak JK, itu kok ramainya begitu waktu Munas tapi selesai clear. Nah, kemarin Munas Bali kok tidak clear, ada tandingan berarti ada apa-apanya. Kenapa ya, kenapa yang jawab adalah teman-teman sendiri di lingkungan Golkar yang sedang aktif di kepengurusan. Itu saja kalau pandangan kami. Ya. Baik, terima kasih Pak Sumarsono sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Malam Pak Sumarsono. Baik, tampaknya kalau tadi kita melihat komentar dari penonton dan juga kemudian Pak Sumarsono, ini sebenarnya akar permasalahan ada di kedua kubu yang bertikai, yang paling utama adalah tokoh-tokohnya. Dan bahkan tapi tadi saya sempat mengatakan bahwa ini ada kalimat dari Pak Abu Rizal Bakri yang mengatakan bahwa saya akan terus berjuang, saya tidak akan gentar sedikit pun meskipun nama-nama besar dimasukkan di situ. Ini kenapa kesannya tuh seperti ada yang menyerang atau ada semacam hal yang tidak ingin dilepaskan dalam hal ini? Ya, kalau saya nggak mau terjebak dengan apa yang disampaikan, tetapi saya seperti Pak Sumarsono. Saya optimis bahwa masalah Golkar ini pasti terselesaikan. Karena hampir pasti bahwa rujukannya hanya satu. Pakai apa kesepakatan yang sudah dibangun oleh kedua tokoh dengan Pak Yusuf Kalla. Itu sebagai landasan. Jangan pakai yang lain lagi, karena ini barang yang muncul tiba-tiba. Ini kan menjadi pertanyaan di saat sudah hampir memasuki finalisasi, yaitu pada tanggal 23. Jadi saya masih optimis sekali dan tadi saya ketemu dengan Abu Rizal Bakri dan beliau katakan beliau sudah komunikasi baik oleh Pak JK, kemudian dengan Pak Habibie, kemudian dengan Pak Muladi, dan saya pun sudah komunikasi dengan Pak Muladi, Pak JK juga beberapa waktu yang lalu sudah komunikasi dan kita udah sepakat gitu. Bahwa mari kita dorong ini dan insya Allah dalam waktu relatif singkat pasca tanggal 23 Januari ini masalah Golkar akan clear. Jadi kubu Ical akan tetap mengadakan Rapimnas ya tanggal 23. Harus tanggal 23, pasti. Mas Hanta, singkat saja komentar akhir Anda melihat ini bagaimana sih sebenarnya kira-kira penyelesaiannya? Ya, kalau ditanya harapan saya mudah-mudahan seperti sependapat tadi akan optimis ada hasil, ada titik temu. Tapi kalau saya ditanya analisis realistisnya tampaknya masih jauh. Karena masing-masing satu kepentingan, ini realistis ya, satu kepentingannya berbeda, persimpangannya yang satu Rapimnas, yang satu tim transisi. Tim transisi ini arahnya kan membentuk tim panitia Munas, kemudian Munas katanya bulan Maret. Kalau Rapimnas ini sebenarnya bisa ke arah Munaslup, kalau 2/3 meminta. Tapi tampaknya justru terbalik. Rapimnas ini adalah strategi politik untuk menahan agar jadi Munas. Kalau bacaan saya justru tidak ada permintaan dari DPD. Jadi Pak Abu Rizal Bakri ingin menunjukkan kuatnya dukungan dari akar rumput, dari DPD 1. Asas kepatuhan mengenai kalau Rapimnas dilakukan, akhirnya kan Rapimnas yang ini diikuti oleh DPD kubu Bali, kemudian ada Munas yang dibentuk nanti diikuti oleh kubu Agung Laksono, akhirnya tersimpang lagi. Nah, kenapa lama yang tadi pertanyaan menarik, menurut saya sedikit saja, menurut saya mungkin Pak RB akan berjuang menghadapi 11 nama besar itu, kok berani? Jangan-jangan juga ada orang besar yang juga membackup Pak Abu Rizal Bakri. Kita akan lihat nanti bagaimana ya, apakah orang besar itu akan muncul pada akhirnya seperti kebenaran. Nama besar itu kebenaran aja. Baik, terima kasih Mas Hanta, terima kasih Mbak Yori sudah bergabung bersama kami malam hari ini.